Film ini diawali dari sebuah kisah adanya kekuatan yang sangat dahsyat, di mana kekuatan tersebut muncul dari mayat seorang biksu. Mayat tersebut dibelah menjadi dua dan dikubur di dua tempat. Hingga beberapa tahun kemudian potongan mayat itu digali lagi oleh seorang pejabat, karena untuk mendapatkan kesaktian. Konon katanya barang siapa yang mempunyai mayat itu seutuhnya, dia akan mendapatkan kekuatan super dan menjadi orang yang sakti mandraguna. Di sisi lain, di rumah pejabat terlihat sekelompok batu hitam dan seorang pembunuh bayaran sedang menyerang rumah Pak Menteri untuk mengambil mayat sakti itu. Namun di luar dugaan salah satu dari mereka, Zheng Jing namanya, mengambil sebagian mayat itu dan membawa lari entah kemana. Sehingga kelompok batu hitam kini memburunya karena Jing membawa mayat itu sendirian. Halo geng, penasaran kelanjutan filmnya? Yo pastilah. Semoga sahabat Sandal Movie diberikan kesehatan, banyak rezekinya pastinya yang barokah. Sebelum dilanjut alur ceritanya, jangan lupa subrek saja seviral-viralnya agar tidak ketinggalan film-film yang menarik lainnya. Tonton sampai habis ya geng. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang cewek misterius yang datang memasuki di keramaian kota. Lalu dia menghampiri seorang yang sudah tua, namanya Bibi Chai, menanyakan rumah yang dikontrakkan. Lalu Bibi Chai membawa dan menunjukkan rumah yang dikontrakkan tersebut. Dan wanita cantik itu segera membayarnya untuk menempati secepatnya, melihat hari semakin gelap. Sedangkan di tempat lain, tak lama dari itu, ketua kelompok dari pembunuh bayaran muncul dan memberitahukan bahwa dia sedang mencari seorang cewek bernama Zheng Jing. Barang siapa yang berhasil membawanya, hidup atau mati, dia akan mendapatkan 50.000 keping emas dan 85.000 keping perak. Mendengar itu, sontak mereka semua yang berada di ruangan itu berbondong-bondong menginginkannya, dan mereka semua berbencar mencarinya. Kembali pada wanita misterius, ternyata dia sudah siap-siap mau tidur saat dia memejamkan matanya. Rupanya dia teringat masa lalunya yang kelam. Pada waktu itu, saat Jing melewati desa terpencil, tiba-tiba ternyata ada sekelompok orang yang akan membunuhnya, di mana sekelompok orang tersebut merupakan penjahat yang menginginkan bayaran dari kelompok batu hitam untuk membunuhnya. Akan tetapi dengan kemampuan ilmu yang dia miliki, mereka semua tewas dengan sabetan pedangnya. Kemudian dia meneruskan perjalanannya yang melintasi sungai menggunakan perahu. Dia menuju sebuah desa kecil. Setelah sampai, Jing menemui seseorang namanya Li. Li merupakan tabib yang ahli bedah. Jing menginginkan wajahnya dibedah, sehingga dengan wajah barunya Jing terlihat menjadi orang lain. Lalu Jing pun akan memberikan imbalan yang sangat besar, yaitu 3 batang jumbo emas murni. Lalu si tabib menanyakan alasan keinginannya dibedah. Kemudian Jing pun menceritakan bahwa dirinya diburu banyak orang. Dia pun sudah bosan membunuh orang-orang yang mengincarnya. Hingga di suatu hari dia bertemu dengan seorang biksu muda yang sangat baik. Lalu biksu itu berpesan pada Jing, sebaiknya dia berhenti untuk membunuh orang, karena kemungkinan di kemudian hari Jing akan bertemu dengan lawan yang sangat tangguh dan kau akan tewas dengan lawan tersebut. Mendengar perkataan biksu itu, akhirnya Jing marah dan menantangnya karena ingin membuktikan bahwa ilmu bertarungnya Jing sangatlah hebat. Dan tidak ada siapapun yang menandinginya, hingga akhirnya biksu itu tewas karena tertusuk pedang Jing tepat pada jantungnya. Lantas biksu itu mengatakan pesan terakhirnya, yaitu bawalah mayat biksu muda itu ke sebuah kuil dan berikanlah mayatnya kepada ketua kuil itu. Dan pada akhirnya, dari situlah awal Jing menginginkan merubah wajahnya. Dan saat itu pula, Jing menginginkan semua masa lalunya dihilangkan dan menjadi orang lain. Kemudian si tabib ahli bedah itu melakukan operasinya. Selama 3 bulan lamanya, operasi bedah wajah itu dilakukan hingga akhirnya wajahnya berubah total. Dan inilah wajah Jing yang baru. Yang mana wajah barunya merupakan cewek misterius yang diceritakan di awal film yang sedang mencari rumah kontrakan.
Beberapa tahun kemudian, terlihat pemuda yang lugu berdiri di tempat keramaian. Dia Jing Aseng namanya, yang bekerja sebagai kurir. Setiap kali setelah antar barang, Aseng mampir ke Bibi Cai dan memesan es teh. Sedangkan di samping Bibi Cai, terlihat Jing sedang beres-beres pakaian. Lalu tiba-tiba, dengan pedenya, Aseng pun menawari bantuan pada Jing untuk membereskan pakaian-pakaiannya. Di sisi lain, terlihat seorang cewek yang sedang diadili karena dia dituduh membunuh suaminya sendiri, namanya Tiang King. Namun dilihat dari raut wajahnya, walaupun dia dituduhnya, ternyata dia tersenyum manja. Sepertinya dia mengalami psikopat, lalu dia dijebloskan ke penjara. Namun tanpa diketahui, di atas atap ada seseorang yang mencampur racun pada minuman King. Kemudian Tiang King pun meminumnya. Lalu tiba-tiba, setelah diperiksa oleh penjaga, ternyata Tiang King sudah tewas dan tak bernyawa. Lalu dia pun dikubur. Akan tetapi malam harinya, kuburan Tiang King digali oleh sekelompok batu hitam. Ternyata Tiang King belum tewas karena bubuk yang dicampurkan ke minuman Tiang King supaya dia terlihat mati saja. Kemudian kelompok batu hitam menawari Tiang King untuk bergabung dengannya. Kalau tidak, Tiang King akan dibunuh. Akhirnya mau tidak mau Tiang King pun ikut bergabung. Kembali pada Jing yang berada di kota, kini hubungannya dengan Aseng hari demi hari semakin akrab. Dengan berjalannya waktu, pada akhirnya Jing memberi satu pertanyaan pada Aseng. Maukah kau menikah dengannya? Yo, normal lah geng. Tanpa pikir panjang, Aseng pun mensetujuinya. Kini resepsi pernikahan mereka berdua sedang berlangsung. Lalu Jing dan Aseng resmi menjadi suami istri. Beberapa hari kemudian, terlihat Jing sedang memasak makanan untuk suaminya. Kemudian Aseng mengatakan pada Jing kalau dirinya mempunyai tabungan di bank dan mengajak Jing mengambil tabungannya untuk keperluan mereka berdua. Keesokannya, mereka berdua sudah sampai di bank. Pada saat Aseng mau mengambil uang miliknya, juga terlihat di sana datang segerombolan orang berpakaian hitam. Tiba-tiba, semua orang yang berada di bank diserang dan ditotok supaya tidak bisa bergerak. Begitu juga Aseng dan Jing. Namun dengan kehebatan ilmu silat Jing, Jing bisa menahan totokan tersebut dan hanya berpura-pura tidak bisa bergerak. Sedangkan para pencuri yang lain membongkar barang kas di bank itu. Lalu pemimpin penjahat itu bertanya, apakah ada yang menyimpan mayat di sini? Penjaga bank pun menjawab, tidak ada. Tak lama dari itu, terlihat Aseng sudah siuman dari totokannya. Namun dia masih setengah sadar. Lalu para penjurit itu tiba-tiba menyerang Aseng. Akan tetapi Jing segera menolongnya. Maka terjadilah pertarungan. Jing dengan mudah mengalahkan para penjahat itu dengan tangan kosong. Hingga akhirnya mereka berdua segera pergi supaya identitas Jing tidak diketahui oleh orang lain. Setelah Jing dan Aseng sampai di rumah, Aseng heran ternyata istrinya ahli bela diri. Dan Aseng pun berkata bahwa Aseng tidak mempermasalahkan masa lalu Jing yang sangat kelam, dikarenakan Jing merupakan istrinya yang sangat dicintai. Sementara itu, di markas kelompok batu hitam, pencuri bank tadi dibawa ke sana dan diadili oleh ketua kelompok tersebut. Siapakah yang mencolok matanya? Dan apakah gerakan kungfunya seperti ini? Lalu si pencuri itu menjawabnya, iya. Kini ketua kelompok batu hitam meyakini bahwa yang melakukan itu semua adalah Jing yang diburu olehnya. Tanpa menunda waktu lagi, kemudian ketua kelompok batu hitam memerintahkan 3 orang terhebatnya untuk segera menangkap Jing. Mereka bertiga adalah Li Bin namanya, yang tiap harinya bekerja sebagai pembuat mie geprek.
Yang kedua si tukang sihir, namanya Liang. Yang ketiga seorang cewek cantik, Tiang Qing namanya, yang suka menggoda seorang pria. Padahal Zhang Qing merupakan seorang cewek pembunuh berdarah dingin. Kembali pada Jing yang sedang melakukan aktivitas di pasar. Jing melihat teman lamanya, yaitu Li, yang berada di atas atap. Lalu Jing segera mengejarnya. Akan tetapi, Li tiba-tiba menghilang. Lalu Jing pun kembali ke rumah. Malam harinya, Jing diam-diam membakar lilin tanpa diketahui oleh suaminya. Tiba-tiba, ternyata lilin itu mengandung bius sehingga suaminya tak sadarkan diri. Jing melakukan itu untuk keselamatan suaminya, agar identitas dari Jing tidak diketahui. Kemudian Jing membuka semua pintu dan jendela rumahnya, seakan-akan dia tahu akan kedatangan tamu tak diundang. Tak lama dari itu, datanglah ketiga orang jagoan dari kelompok Batu Hitam. Mereka semua terlibat perdebatan yang sangat menegangkan. Kemudian muncullah ketua kelompok Batu Hitam, lalu mengatakan pada Jing kalau dia akan melepaskan Jing dan suaminya jika memberitahu di mana letak separuh potongan mayat itu disembunyikan. Namun dengan kecerdasan Jing, dia mengusulkan lain, bahwa Jing akan mencari potongan mayat lainnya supaya mayat itu menjadi utuh. Jika mayat itu utuh, maka kesaktian mayat itu akan pindah kepada siapapun yang menjadi pemiliknya. Kemudian Jing bersedia melakukannya dengan syarat jika ini semua selesai, Jing ingin bebas dan hidup damai bersama suaminya. Keesokannya, mereka berkumpul di suatu warung untuk ngopi dan makan. Dikarenakan mendengar informasi bahwa ada seorang pejabat yang akan menemui seseorang untuk mendapatkan potongan mayat itu, mereka bertiga mengawasi gerak-gerik pejabat itu dari kejauhan. Singkat waktu, terlihat pejabat itu menemui seseorang di suatu tempat. Kemudian pejabat itu melakukan transaksi untuk mendapatkan potongan mayat sakti tersebut. Namun tanpa diketahui orang-orang yang berada di sana, Jing dan si penyihir mengawasi pergerakan dari kejauhan. Saat transaksi itu dimulai, tiba-tiba ternyata ada kecurangan sehingga para pengawal itu terlibat kelahian dengan si pembawa mayat, sampai akhirnya semua orang di sana tewas. Lalu si pembawa mayat itu pun lari begitu saja membawa potongan mayat itu. Akan tetapi si penyihir itu segera mengejarnya. Kemudian dengan kehebatan sihirnya, dia mudah mengalahkannya. Ternyata si penyihir itu mengatakan bahwa mayat itu akan dimiliki sendiri untuk kesembuhannya dan agar dirinya kembali muda dan sakti. Akan tetapi, Jing yang berada di belakangnya mengatakan, jangan kau coba-coba membawa mayat itu sendiri. Lalu tiba-tiba muncul teman kelompok Batu Hitam yang lain. Begitu juga sang ketua. Akhirnya kebusukan si penyihir itu sudah diketahui oleh sang ketua. Kalau si penyihir itu hendak akan berkhianat. Kali ini kelompok Batu Hitam pecah menjadi dua dan situasi pun semakin menegangkan. Lalu tiba-tiba mereka semua bertarung mati-matian demi mendapatkan potongan mayat sakti itu. Pertarungan semakin sengit. Akhirnya si penyihir pun tewas. Sedangkan dengan kehebatan ilmu silat Jing, Li dan Qing kewalahan menghadapinya. Kemudian si ketua mengambil alih perkelahian tersebut untuk melawan Jing. Namun ternyata ilmu silat sang ketua lebih tinggi dari Jing, sehingga Jing terluka parah. Kemudian Jing menyelamatkan diri dengan cara kabur dari tempat itu.
terlihat Jing sudah berada di pintu rumahnya dengan keadaan luka parah. Lalu berpesan pada suaminya kalau Jing mati, segera tinggalkan kota dan pergi ke utara. Berkas-berkas riwayat hidupnya berada di kuburan kuil Yunhei. Kemudian Aseng menggendong Jing dan membaringkan di tempat tidur agar Jing bisa beristirahat. Tak lama dari itu, Li dan King datang ke rumahnya berniatan untuk menghabisi Jing. Namun dengan santainya, Aseng membongkar lantai untuk mengambil pedangnya yang sudah lama dikubur. Kemudian mengasah pedangnya sambil berbincang-bincang dengan musuhnya dengan tenang. Lalu pertarungan dimulai. Tanpa diduga kalau Aseng ternyata sangat jago bela diri, membuat mereka berdua kewalahan melawannya. Tak lama serunya pertarungan itu, Li mengetahui teknik bela diri dari Aseng, bahwa Aseng merupakan anak dari pejabat yang dibunuh kelompok Batu Hitam yang diceritakan di awal film. Sedangkan anak dari pejabat itu ternyata belum tewas, itu adalah Aseng. Lalu pada akhirnya balas dendam Aseng terlampiaskan. Sedangkan Tian King melarikan diri dengan membawa luka. Keesokannya, Aseng menemui ketua Batu Hitam. Namun ternyata dia merupakan Kasim, yaitu pegawai rendahan di sebuah kerajaan. Kemudian Aseng berkata, malam nanti mengajak si ketua untuk berduel dan mengancamnya jika si ketua tidak datang, maka selamanya mayat sakti itu tidak akan ditemukan. Waktu pun berlalu, malam pun tiba. Saat Aseng menunggu kedatangan sang ketua, namun tiba-tiba yang datang adalah Jing. Kini Aseng mengetahui kalau Jing merupakan anggota Batu Hitam, yang mana kelompok tersebut yang telah membunuh ayahnya demi mendapatkan sepotongan mayat sakti itu. Lalu Jing merasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu. Kenyataan yang sangat pahit, dikarenakan Jing mencintai Aseng sangatlah tulus. Dikarenakan bayang-bayang di masa lalu yang kelam yang telah membunuh ayah Aseng membuat Jing serba salah. Lalu Aseng mengacungkan pedangnya ke leher Jing. Namun Jing hanya diam pasrah menerimanya. Akan tetapi Aseng tidak mampu membunuh istrinya sendiri dan hanya bisa berkata, pergilah dari hadapannya. Ternyata Jing mempunyai rencana lain. Lalu tiba-tiba tak lama dari itu, datanglah ketua Batu Hitam di sana. Dia melihat Aseng tergampar tak berdaya. Kelihatannya Aseng sudah mati. Kemudian Jing muncullah tiba-tiba. Lalu terjadilah pertarungan kembali. Pada awalnya, Jing kewalahan menghadapi si ketua itu karena teknik bertarungnya sangatlah tinggi. Namun setelah itu, Jing diingatkan oleh biksu yang baik hati yang sudah menolongnya dulu. Ternyata biksu itu juga mengajari Jing ilmu pedang. Lalu Jing menyerangnya kembali. Gerakan Jing semakin cepat dan sulit ditebak. Seakan-akan ilmunya Jing di atas sang ketua itu, hingga membuat sang ketua kewalahan. Akan tetapi si ketua itu menyerang kembali hingga membuat Jing tak bertenaga lagi dan terluka parah. Lalu Jing bangkit lagi dengan sangat hati-hati menghampiri Aseng untuk meminta maaf. Kemudian Jing pun tak sadarkan diri. Pagi harinya, tiba-tiba Aseng sadar dan bangun. Dia belum mati. Ternyata malam hari itu, Jing hanya memberikan bius pada Aseng agar supaya pertarungan dengan sang ketua tidak terjadi. Sedangkan Jing demi suaminya tercinta, Jing rela mengorbankan dirinya menggantikan pertarungan dengan sang ketua.
Hal ini membuat Aseng sadar bahwa cinta Jing kepadanya sangatlah dalam dan tulus. Lalu kemudian Aseng menghampiri Jing dan untungnya Jing masih hidup. Tanpa berpikir panjang lagi, Aseng mengendong Jing dan berjanji pada Jing untuk menjalani hidup bersama selamanya dan tidak ada lagi pertarungan. Yang ada hanyalah kedamaian dan tentram abadi, dan lalu film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton film ini sampai habis. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subrek dan like agar admin lebih semangat lagi. Jika rokok dan kopinya habis, tinggal buat atau beli lagi. Tak kandani yo, ngutang tok. Bye bye.